waktu itu sudah 45 hari dikepung. Dan perlu kita tahu, hari kemarinnya, hari ke-44, Quraisy menyerang besar-besaran dari pagi sampai maghrib. Sampai para sahabat telat sholat asar. Nabi SAW aja sholat asar di waktu azan maghrib. Pada saat itu karena mereka buat pasukan kudanya itu di bagian depan parit, mukul-mukulin kaki kudanya supaya paritnya runtuh tanah gitu kan, supaya bisa diinjak. Dari belakang itu pasukan pemanah. Dan ini 10.000 orang, banyak sekali. Maka para sahabat tersibukkan sampai Umar mengatakan, ya Rasulullah, sungguh orang-orang kafir ini sudah merepotkan kami. Saya tidak sholat asar kecuali baru saja ini, sebelum azan maghrib. Kata Nabi SAW, hai Umar, saya belum sholat. Maka Nabi SAW sholat berjamaah dengan sahabat yang belum sholat pada saat itu, gitu kan? Seperti itulah. Yang jelas Nabi SAW waktu itu sahabat di malam itu lagi gelap, dingin luar biasa. Dan memang Madinah sangat dingin. Kami pernah rasakan di musim dingin pada saat kuliah di sana, luar biasa dinginnya, bisa sampai 5-4 derajat, dingin sekali. Yang jelas teman-teman sekalian, kata Nabi SAW kepada para sahabat, kan gelap nih. Nabi nggak suruh nyalain obor supaya musuh nggak tahu di mana posisi muslimin. Nabi cuma bilang, siapa yang bisa pergi nyebrang ke sebelah, ya, ke pasukan musuh dan membawakan informasi kepada saya, dan dia akan menjadi rekanku di surga. Bukan cuma masuk surga, jadi partnernya Nabi di surga. Saking dinginnya, gelapnya, takutnya orang-orang, kata Hudzaifah, tidak ada yang bicara. Nggak ada yang bicara satupun. Nabi ulangi lagi, siapa yang mendatangkan informasi dari pasukan musuh kepadaku, dia akan jadi rekanku di surga. Nggak ada yang nyaut. 3 kali nggak ada yang nyaut. Ada 2 riwayat. Riwayat pertama, Nabi SAW mengatakan, Hudzaifah berdirilah. Hudzaifah dipanggil. Riwayat kedua, Nabi SAW lalu berjalan di sekitar sahabat. Kata Hudzaifah, waktu itu saya kedinginan, tidak punya penutup badan kecuali selimut istri saya yang kecil. Saya bawa ke tempat parit yang bisa menutupi cuma sampai lutut. Betis saya sampai kaki ini dingin sekali, gitu kan? Tiba-tiba kaki Nabi SAW tersentuh di kaki saya. Lalu Nabi tanya, man, siapa ini? Kata Hudzaifah ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kum ya Hudzaifah, berdiri kau sekarang, kau yang tugas gitu. Jadi akhirnya Hudzaifah bilang, saya pun berdiri, gitu kan? Berdiri karena diperintahkan oleh Nabi SAW. Maka kata Nabi SAW, pergi ke sana hai Hudzaifah, ambil informasi dari mereka, tapi jangan lakukan apapun kecuali itu saja. Ambil informasi, apakah mereka akan bubar, tidak bubar, itu saja. Pulang ke sini. Jangan perang, jangan membunuh, jangan mengambil apapun. Pokoknya jangan apa-apa. Baik, kata Hudzaifah, demi Allah waktu itu dingin luar biasa, seperti menusuk tulang-tulang. Tapi begitu saya mengiyakan, tiba-tiba badan saya jadi hangat. Saya seperti di dalam sebuah kotak yang panas, yang hangat gitu. Saya turun dari parit, saya naik ke atas, kemudian masuk ke pasukan musuh, gitu kan? Pada saat itu bersamaan Abu Sufyan balik dari tadi bentengnya Quraidah itu. Abu Sufyan di api unggunnya duduk, kemudian dia berkata kepada orang-orang, kumpullah hai pasukan, ya. Ada sesuatu yang penting yang saya ingin sampaikan pada malam ini, dan pastikan orang-orang di sebelah kalian kenal. Gitu. Jangan sampai musuh nyelinap. Hudzaifah ada di situ, gitu kan. Akhirnya Hudzaifah mendengar Abu Sufyan memanggil orang-orang, gitu kan. Kata Abu Hudzaifah, saya waktu dengar suara laki-laki itu mengatakan, hai pasukan, kumpullah dan pastikan orang sebelah kalian. Saya melihat orang itu lagi menghangatkan diri di api unggun karena dingin sekali kan. Begitu saya lihat Abu Sufyan, pimpinan orang-orang kafir nih, dia bilang, saya pun meletakkan anak panah saya di busurnya. Demi Allah kalau saya tarik mati Abu Sufyan, karena sasarannya dekat sekali dan panah ini dekat, pasti bisa membunuh. Tapi saya mengingat wasiat Nabi SAW, jangan buat apa-apa, ambil informasi pulang, ini penting. Taat pada pemimpin di kancah peperangan penting. Jangan sok jagoan, serang tidak, walaupun kita punya potensi, harus izin, gitu kan. Pasukan muslimin dulu tidak berani menyerang kecuali sudah ada izin. Sampai kadang-kadang mereka karena inginnya menyerang, mereka merayu-rayu pimpinan mereka, izinkan kami menyerang. Begitu dikatakan iya, sudah langsung menyerang, gitu. Kalau enggak bisa, melanggar ini, gitu kan. Bisa kalau mati tidak mati syahid nantinya. Maka kata Hudzaifah, orang-orang pada berkumpul semua karena kan informasi penting. Tapi Abu Sufyan bilang apa tadi? Harus kenal orang yang ada di sebelah. Tanya. Jadi orang pada tanya, siapa kamu?
Siapa kamu gitu kan? Tanya, disebutkan namanya. Hudzaifah bilang, saya bingung nih. Nanti kalau saya sebut nama saya ketahuan. Maka dia bilang, saya pegang orang di tangan kanan saya tanya, siapa kamu? Disebut namanya. Saya pegang sebelah kiri, siapa kamu? Disebut namanya. Dia bilang, saya nggak ditanya. Ini kecerdasan. Sampai dia bilang, saya nggak ditanya akhirnya. Setelah itu dia bilang, saya dengar Abu Sufyan bicara, ada berita penting, Quraisy telah berkhianat, dan hai manusia, malam ini angin. Pas waktu itu angin berhembus, kata Hudzaifah, keras sekali, sampai tidak ada kemah, tidak ada kendi-kendi air, panci-panci, semuanya Quraisy terbongkar semua, kuda-kuda pada lepas dari talinya, gitu kan. Kata Abu Sufyan, Quraisy sudah berkhianat, dan kalian lihat angin ini begini kencang, tidak ada alasan untuk kita tinggal, maka saya perintahkan kalian pulang. Kata Hudzaifah, begitu dengar kata-kata pulang, ternyata memang kejenuhan di pasukan Quraisy, pasukan Ahzab sudah sangat besar. Mereka pun saling mengatakan, pulang, kita sudah dapat perintah. Maka mereka pun semua pulang pada malam itu. Kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, saya pun pulang. Saya pun pulang, kemudian saya menyeberang Khandaq sampai masuk ke kemah Nabi SAW. Nabi SAW lagi sholat malam. Dia bilang, saking dinginnya, saya begitu masuk kemah, gitu kan, begitu masuk kemah, tadinya hangat, dingin itu kembali hilang. Jadi tadi itu hangat cuma Allah kasih untuk mendatangi musuh saja, gitu kan. Dia bilang dingin sekali, tiba-tiba saya menggigil, kemudian saya duduk menjongkok, gitu ya. Dan Nabi SAW melihat saya, lalu Nabi SAW memberikan kepadaku lagi sholat. Beliau mengambil ya kain beliau, ada jubah beliau yang tebal, lalu diberikan kepada Hudzaifah, dan Hudzaifah bin Yaman memasukkan telapak kakinya di bawah kaki Nabi SAW. Artinya ada sejarah Nabi SAW, beliau berlindung di situ. Sampai Nabi SAW selesai sholat, lalu bertanya, ada apa hai Hudzaifah, informasi? Ya Rasulullah, seperti yang anda inginkan, bahwasanya memang Allah sudah membubarkan mereka. Kata Nabi SAW, alhamdulillah kalau begitu. Tidurlah ya. Maka Hudzaifah pun tidur. Kata Hudzaifah, saya tidur nyenyak, gitu kan. Sampai saya tidak bangun kecuali Nabi datang dan menendang kaki saya sambil mengatakan, bangunlah wahai tukang tidur. Dan pada saat saya bangun, gitu kan, sholat subuh, kemudian saya melihat pasukan Ahzab sudah bubar. Tapi ini termasuk disebutkan oleh para ulama tentang bagaimana keberanian Hudzaifah radhiyallahu anhu untuk menyeberang ke musuh. Ini nggak gampang. Pasukan 10.000 orang, gitu kan. Dan dia menyelinap ke sana, ini nggak sembarangan. Tapi ini keberanian yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada manusia terbaik ini.